24.000 kali 12, Izin, ya, maaf Pak, 24.000 kali ini nggak 12.000. kelihatan mungkin karena share screen-nya hanya presentasinya saja Pak. Mungkin kalau bisa share screen ganti ke entire screen Pak. Ini di kamera saya enggak kelihatan. Di layar itu mungkin mungkin Bapak di layar Bapak kelihatan ada Ah, kalkulator atau Excel gitu ya. Cuma di kami ya, kelihatan buram Bukan, Mas. karena Bapak, tidak Bapak, di share screen. bukan, ya, Bapak nunjukkan di kamera, Mas. ini loh di kamera ini. Nunjukkan perhitungan di kameranya. Oke, baik, baik, baik. Pakai kertas ini loh saya. Sudah, Mbak Anissa kelihatan ya? Yang lain kelihatan enggak? Terlihat, Pak. Ya, ya. Kelihatan, Pak. Jadi ini yang Terlihat. 12.000, ini yang 18.000. Ya. Nah, kalau saudara hitung sendiri nanti kan apa namanya labanya, margin labanya, kalau yang berapa tadi? Yang 12.000 itu labanya 48. Kemudian kalau yang harganya kita turunkan, tapi penjualannya naik per unitnya jadi 18.000, ada penurunan 6.000. Karena dari 48 jadi 42. Ya, kelihatan ya? Kelihatan di kamera? Kelihatan Mbak? Kelihatan, Pak. Nggak perlu di stop share screen-nya kan gitu. Nah, gitu. Oke, ya. Jadi gimana nih? Menguntungkan enggak? Enggak Pak, Ayo, tidak Mas menguntungkan. Ridwan. Kenapa enggak menguntungkan? Tidak menguntungkan karena effortnya nambah, keuntungannya berkurang Pak. Berkurang dari 48 jadi 42 gitu. Ya, Mas Ridwan. Betul Pak, kalau menurut saya sih gitu Pak. Oke, yang lain? Ada yang berpendapat? Produksinya juga nambah Pak dari 12.000 ke 18.000 berarti pasti banyak bahan baku juga yang Iya, makanya kan sudah keuntungannya jadi dihitung. turun. Iya, kalau bahan bakunya naik kan sudah dihitung tadi. Dari 12 jadi 18 kan sudah naik biaya variabelnya kan gitu. Dari 120 menjadi 180 kan itu biaya variabel totalnya. Nah, sehingga secara Tapi keseluruhan, tergantung kacamata sih Pak. Kalau kalau memang melihat keuntungan produksi yang ini mungkin iya tidak menguntungkan. ah, ah, Tapi untuk ah, proyeksi menggait konsumen yang 6.000 tadi, ah, yang enam ah, ribu di luar target marketnya, ya mungkin bisa ah, jadi proyeksi ke depannya lebih bagus, hmm. gitu Pak. Ya, jadi gimana? Menguntungkan enggak? Tadi Kok tergantung tanyanya kacamatanya Pak. Kalau menguntungkan kacamatanya tidak lihat produksi menguntungkan? sekarang tidak menguntungkan. Tapi Ya, kalau proyeksi ke depan mungkin iya, karena kan bisa jadi dimainkan harganya ke depan secara berkala gitu, dinaikkan nah pelan. itu jawabannya. Jangka pendek masih untung tapi turun marginnya. Tapi jangka panjang karena pesaing sudah habis, kita jadi monopolis, ya kan? Kita jadi monopolis dan setelah kita jadi monopolis kita bisa mendrive mau kasih harga berapa nanti di pasar kita gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya setelah kita kebijakan tadi penurunan sebanyak 6 juta gitu. Kemudian kita naikkan lagi misalnya setelah kita jadi monopolis. Naikkan 2.000 menjadi 21.000. Berapa keuntungan yang kita dapatkan? Yo, dihitung. Saya juga ngitung nih. Penjualannya 378. Biaya variabelnya tetap 180. Biaya tetapnya tetap 120. Keuntungannya menjadi 78.
Oke. Nah, ini misalnya kemarin kita 12.000, sekarang 18.000, nanti tahun depan karena kita sebagai monopolis, kita naikkan menjadi 21.000. Ternyata keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan kalau kita hanya tetap 12.000 gitu. Ya, jadi dari 48 ke 42 kita rugi 6, pengurangan laba 6 juta dari 48 jadi 42. Tetapi ketika kita naik ya 2.000 kita dapat pembandingnya 30 juta gitu. Ya, naiknya 30 juta dikurangi dengan rugi penurunan yang tahun kemarin 6 juta, kita masih untung 24 jutaan. Gitu. Hitungnya gini. Ya. Jadi gitu hitungnya ya. Jadi penjualannya naik dari 18 kali 21.000 itu 378. Sementara variabel dan biaya tetap totalnya tetap sama sehingga margin kita menjadi 78 ya. Itu 78. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dari 48 ke 78 itu selisihnya 30 naik labanya. Kemudian masih dikurangi dengan penurunan 6 juta kemarin. Nah, sehingga secara total kita dalam 2 tahun naik keuntungannya menjadi 24 jutaan. Gitu. Ya. Nah, jadi itu kira-kira tadi jawaban dari Mas Ridwan tadi ya. Sekarang mengalami penurunan, tetapi ketika kita menjadi monopolis, kita menjadi lebih banyak keuntungannya dibandingkan kalau kita tidak melakukan kebijakan harga dari berapa? Dari 24 menjadi 19. Gitu. Oke, sampai di sini ada komentar atau pertanyaan, dipersilahkan. Nah, ini ada link dari Facebook ya, berupa video gitu di Facebook. Kalau belum terhapus, ini bisa dilihat videonya nanti. Ya, kira-kira di dalam video itu kira-kira seperti ini ya kondisinya ya. Jadi ada 3 orang pedagang itu, yang 2 muda, yang 1 sudah tua, sudah pengalaman gitu. Ya, awalnya harganya sama, kemudian yang tua itu menurunkan harga, yang muda karena penurunan harga, kemudian pembeli itu lebih suka membeli produknya dari pedagang yang pengalaman yang tua tadi. Nah, melihat banyak yang membeli di barangnya pedagang tua, kemudian yang lain menurunkan terus gitu ya. Nah, ketika yang lain menurunkan, yang pedagang tua itu menurunkan lagi sampai kemudian dianggap sudah dalam harga yang paling rendah. Kemudian barang dari dua pedagang muda tadi dibeli oleh pedagang tua. Kemudian setelah semuanya dibeli oleh pedagang tua, dinaikkan lagi harganya karena dia sudah menjadi monopolis gitu. Ya, gitu. Nanti bisa dilihat videonya untuk menunjang kebijakan harga yang didasarkan pada kondisi pesaing gitu. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Dipersilahkan. Kalau enggak, yang Mungkin, Pak, berikutnya. tanya, Pak. Ya, silakan Mas Ridwan. Tapi monopoli itu bukannya diatur dalam undang-undang bahwa tidak diperbolehkan, ya, Pak? Nah, tidak diperbolehkan. Tapi di Indonesia apa saja bisa Mas Ridwan ya. Ya, tapi maksudnya secara perserikatan yang internasional pun disampaikan ya, bahwa monopoli tidak diperbolehkan. Bahkan Tidak di Amerika diperbolehkan. juga
juga sebetulnya kan saya lupa apa kebijakannya, tapi intinya tidak boleh ada market yang lebih dari 40%, nggak salah gitu ya. Jadi Ya, 40% pasar nggak boleh dikuasai oleh satu di perusahaan. Amerika 40% Mas Ridwan. Lebih dari Betul. 40% itu dianggap monopolis dan selisih keuntungan dari kelebihan 40% itu tidak diterima. Harus Ya diserahkan betul kepada harus negara. diserahkan, betul. Dan Nah, apakah di Indonesia dibuat seperti itu, Pak? udah ada undang-undangnya, Mas Ridwan. Cuma di Nah, kalau Indonesia tidak diterapkan 40%, berarti kan tapi monopoli, 60%. betul Pak. Kalau diterapkan berarti 60%. kan hitungan monopoli ini kan jadi tidak apa ya? Ya ada satu titik tertentu yang itu menjadi tidak menguntungkan gitu, Pak. Tidak menguntungkan bagi pesaing. Bagi persaingan pada saat 0 sampai 60 tadi. Tapi dari lebih dari Ya, 60 kan berarti akan ada titik di mana sebuah perusahaan akan mempertimbangkan untuk ya stop, tidak perlu memonopoli lagi gitu. Gitu nggak, ya. Pak? Ini, Mas Ridwan mungkin masih bisa googling ya. Jadi ketika sebelum ada mie sedap, tiga mereknya mie instan Indofood, Indomie, Sarimi, dan Supermie itu menguasai pasar 90%. Satu perusahaan, nah Indofood menguasai 90% mie instan di Indonesia itu. Sisanya direbutkan banyak banyak mie instan dan mie kering gitu, ya, yang 10% itu. Dan itu berlangsung cukup lama gitu. Ya, sudah cukup lama itu bahkan sudah tidak hanya pemerintahan Orde Baru, tapi pemerintahan reformasi aja sudah masih berlangsung itu monopolis penjualan mie instan gitu ya. Tapi begitu mie sedap masuk itu uh, kemudian langsung bisa gebrak penjualan sampai bahkan 35 sampai 37,5% fluktuatif ya. 35 3 sampai 37,5% pangsa pasar mie instan di Indonesia. Ya, sehingga Indofood kelabakan dengan berbagai kebijakan, tetapi tetap tidak bisa menggoyah mie sedap pada saat itu. Ya, nah apa namanya mie sedap sendiri tidak memprediksi kalau dia bisa mendapatkan pangsa pasar sebanyak itu. Ya, sehingga kemudian melakukan demarketing usaha-usaha untuk mengurangi pesanan gitu ya. Jadi iklannya diturunkan, tidak gencar lagi, kemudian harganya beberapa merek yang beberapa rasa yang sama dengan Indofood dinaikkan lebih sedikit, kalau sebelumnya lebih rendah dibandingkan rasa yang sama dari produk Indofood kemudian dinaikkan dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada pembatasan juga pembelian ya. Jadi setiap pembeli hanya dibatasi 10 bungkus. Kalau mau lebih dari 10 bungkus ya keluar dulu ya, bayar dulu di kasir, ya, di kasir kemudian balik lagi membeli sisanya gitu ya. Nah, tidak ada sanksi pada saat itu Mas Ridwan gitu ya. Gitu. Nah, dalam kondisi yang sekarang juga kira-kira ceritanya sama. Pocari Sweat di minuman isotonik itu kan juga lebih dari 60%. Ya. Dulu ketika ada Maison, ya, Maison hampir sama seperti dengan mie sedap, dia bisa meraih 35% pangsa pasar dengan berbagai kebijakan, dengan harga yang lebih rendah, kemudian rasa yang lebih banyak, kemudian kemasan yang bisa membedakan jenis rasanya dan seterusnya itu dalam dalam 4-5 bulan ingat saya itu bisa meraup minuman isotonik 35% pangsa pasar. Tapi kemudian ada musibah labeling itu tidak menyebutkan pengawet dan pewarnanya. Nah, akhirnya kemudian sampai sekarang pun tidak pernah kembali ke pangsa pasar 35% itu. Ya, sekarang hanya sekitar 15 sampai 17,5%. Sehingga kalau di total untuk minuman isotonik ya, bukan minuman energi tapi minuman isotonik, itu Pocari Sweat itu sudah masih lebih dari 60%. Dan tidak ada sanksi gitu.
Kita tidak pernah ada sanksi, misalnya seperti yang Marlboro pernah 43%, tapi yang 3% keuntungan tidak bisa mereka nikmati. Nah, di Pocari Sweat tidak ada itu. Ya, gitu. Oke, jadi sudah ada undang-undangnya, apa persaingan sehat, Mas Ridwan. Tetapi ini Indonesia ya, apa-apa bisa. Tidak ada sanksi meskipun dia melebihi dari batas pangsa pasar monopolisnya. Gitu. Ya. Nah, itu baru undang-undang Indonesia ya. Nah, kita punya Quran dan hadis itu kan. Ya. Quran yang hadis itu salah satu di antara apa namanya hadis itu kita tidak boleh monopolis juga gitu. Jadi kalau kita mendasarkan pada ajaran Islam tidak ada monopolis itu. Ya, harus persaingan sehat gitu. Ya, nah persaingan sehatnya itu didasarkan pada kebijakan-kebijakan pemasaran. Gitu. Oke. Ada komentar balik, silakan Mas Ridwan. Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, masih ada yang lagi? Oke, kalau tidak ada, ini contoh lain yang didasarkan pada biaya. Ya, nah cuma perhitungannya ini mungkin teman-teman sudah lupa, ya, karena ini pakai diferensial gitu. Ya, pendekatan diferensial. Ya, jadi kalau kita mau menetapkan harga tapi berdasarkan pada break-even point, ya, maka kita butuh paling tidak dua data ini ya. Sebentar. Dua data yang sudah dibuat dalam bentuk fungsi. Kalau yang tadi sudah masih dalam bentuk biaya variabel, biaya tetap ya. Nah, dalam bentuk fungsi ini mencerminkan yang biaya ini mencerminkan biaya variabel, yang ini mencerminkan biaya tetap gitu. Ya, ini dalam bentuk fungsi linear gitu ya. Kemudian di pihak lain ini ada permintaan dari pasar. Ya, jadi apa? Indikasi permintaannya apa? Indikasi permintaannya ini dalam bentuk P dan Q ini. Ini berkebalikan. Jadi kalau penjualannya naik, nah harganya akan ikut sorry. Kalau harganya naik, nanti permintaannya juga akan turun. Ya, itu apa fungsi permintaan atau hukum permintaan. Ya, nah ini juga sudah dirumuskan ya, sudah dirumuskan dalam bentuk fungsi. Aslinya ya apa dari data pasar gitu. Jadi kalau harganya sekian, berapa permintaannya? Kalau harganya segitu, berapa permintaannya gitu. Nah, sehingga kemudian dimanipulasi dalam bentuk pembentukan fungsi linear, hasilnya seperti ini. Nah, break-even point, titik impas atau titik pulang pokok itu dalam perhitungan kondisinya adalah penghasilan sama dengan biaya, gitu ya kan? Penghasilan sama dengan biaya. Nah, untuk bisa mendapatkan penghasilan, maka permintaan ini harus dikalikan dengan harga, gitu kan? Ini fungsi permintaan dalam bentuk harga, berarti ini harus dikalikan dengan jumlah permintaannya. Ya, harus dikalikan dengan jumlah permintaannya. Kemudian nanti baru didapatkan apa fungsi penghasilan. Nah, fungsi penghasilan nanti disilangkan dengan biaya ini gitu. Sehingga nanti akan diperoleh berapa jumlah penjualan yang bisa menghasilkan break-even point. Nah, karena kita bisa mendapatkan jumlah permintaan ini, otomatis kita bisa mendapatkan harganya berapa. Ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan margin, berarti kita harus lebih besar dibandingkan dengan harga break-even point ini. Ya, tinggal kita mau berapa persen dari harga break-even point. Nah, itu yang kita tentukan nanti harga yang kita
apa yang kita sampaikan kepada pasar kita untuk membayar permintaan mereka gitu. Oke, gitu. Jadi sekali lagi ya apa untuk prosedurnya kita nanti akan buat apa fungsi permintaannya, fungsi penghasilan R sama dengan P kali Q ya. Nah, itu apa jumlah harga dikalikan dengan jumlah penjualan itu hasilnya penghasilan ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu apa namanya fungsi penghasilan kita potongkan dengan apa fungsi biaya gitu kan. Kita potongkan dengan fungsi biaya ya sehingga nanti akan kita peroleh apa hasil Q-nya berapa, Q break even point. Ya, Q break even point-nya berapa, kemudian dengan Q break even point ketemu, kita bisa ketemu juga nanti harganya. Kalau harganya sudah ketemu, ya kita bisa tentukan kebijakan harganya. Ya, mau ditetapkan sebesar break even point atau ditetapkan lebih dari break even point untuk mendapatkan margin tertentu. Gitu. Oke, itu kira-kira apa kasusnya dan jalan keluarnya gitu. Ada komentar atau pertanyaan? Ada yang bisa menghitung berapa jumlah penjualan break even point dan harga break even point-nya? Saya coba hitung ya di sini ya. Jadi enggak enak, sekali lagi enggak enaknya pakai online tuh gini ya. Jadi enggak ada orek-oreknya gitu. Menjadi ini kira-kira perhitungannya. Ya, enggak ada. Enggak dilihat. Yang gede ya. Nah, ini hasilnya. Jadi harganya 100 gitu ya. Kalau kita menggunakan Q1. Ya.
Nah, kalau kita ingin mau margin tertentu, ya berarti harus lebih dari 100 gitu. Oke, gitu cara perhitungannya. Ada komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, kalau enggak, berikutnya ini perbandingan grafik ya. Perbandingan grafik kalau kita menetapkan harga berdasarkan pada biaya, ya, titik tolaknya berdasarkan pada keinginan membuat produk, ya, kemudian produk dibuat dengan biaya tertentu, dari biaya itu kemudian kita tetapkan harga, yang harga itu bisa saja mencerminkan nilai dari produk yang akan diterima oleh pelanggan. Sementara kalau harga berdasarkan nilai, maka titik tolaknya di pelanggan gitu. Jadi pelanggan menginginkan apa dengan nilai tertentu, kemudian kita akan menetapkan harga produknya, baru kita bicara tentang biaya dan hasil produknya gitu. Nah, itu kira-kira basic perhitungan biaya perhitungan harga dengan basic harga dengan basic biaya dan basic nilai gitu. Oke. Nah, ini contohnya yang saya ambilkan di bukunya Kotler ya. Ini ada produk yang dihasilkan oleh Caterpillar, salah satunya dalam bentuk produk bajak gitu ya, traktor gitu ya, dalam bentuk produk traktor. Nah, pesaing itu menjual produk traktornya seharga $90. Ya, sementara Caterpillar dengan produk traktornya juga dia menjual dengan harga 100 gitu. Ya, jadi Caterpillar itu menjual traktornya $10 lebih tinggi dibandingkan pesaing. Ya, yang $90. Nah, ketika Caterpillar ini menetapkan lebih tinggi dibandingkan pesaingnya, ya, kemudian ada protes dari saluran distribusi, ada protes dari dari pasar traktor gitu kan. Nah, kemudian oleh Caterpillar dia menceritakan ini. Kenapa saya menetapkan 100 itu? Kok tidak 90 seperti pesaing? Ya. Nah, kata Caterpillar dan klaimnya Caterpillar adalah kami punya kelebihan dari sisi ketahanan. Kami punya kelebihan dari sisi keandalan, layanan, dan ketersediaan suku cadang. Ya, masing-masing kelebihan yang kami punya dibandingkan para pesaing itu, kalau dibuat satuan uangnya adalah 7652 ini. Jadi harga keawetan kami yang lebih lama gitu, itu kami hargai dengan $7. Keandalan kami, ya, keandalan produk kami itu kalau produk dianggap andal itu salah satunya indikasinya kalau kita nyalakan langsung nyala gitu. Ya, tidak harus ngeden dulu gitu kan, tidak gitu ya, tapi langsung jreng bisa nyala mesinnya gitu. Itu salah satu indikasi keandalan produk. Nah, itu kelebihan Caterpillar dihargai oleh Caterpillar sebanyak $6 dan seterusnya. Ya, kalau kemudian dibandingkan dengan pesaing, mestinya pasar itu atau pembeli dia harus membayar 110, yaitu seharga pesaing dan 4 kelebihan yang dihitung dengan satuan uang yang ada pada Caterpillar. Sehingga kalau orang membeli produknya Caterpillar, harusnya mereka membeli dengan harga $110. Tetapi Caterpillar memberikan potongan $10. Sehingga yang harus dibayar oleh Caterpillar, yang harus dibayar oleh pembeli traktornya Caterpillar cukup hanya 100 saja. Meskipun 100 ini masih lebih tinggi dibandingkan dari para pesaing. Tapi traktor Caterpillar punya kelebihan ini dibandingkan para pesaingnya gitu. Ya. Nah, ini kira-kira cerita yang ada di bukunya Kotler gitu ya, Philip Kotler dan
Armstrong gitu. Ya. Jadi apa? Ketika suatu perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing, pasti ada pertanyaan, kenapa bisa lebih tinggi? Kenapa bisa lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya? Nah, kalau perusahaan punya hitung-hitungan, ini yang harus disampaikan ya, harus disampaikan kepada pasarnya, kepada pembeli bahwa kami punya kelebihan-kelebihan seperti ini gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh harga menurut persepsi nilai ya yang dicontohkan oleh apa Kotler dan Armstrong gitu di bukunya gitu. Ada komentar atau pertanyaan? Persilahkan. Oke, kalau tidak ada, yang berikutnya ini masih contoh lain dari persepsi nilai ya agak berbeda gitu. Jadi yang ini ceritanya adalah kira-kira hasil penelitian tentang atau yang berkaitan dengan harga gitu ya. Jadi ada peneliti yang menanyakan kepada audien itu ya mungkin sudah pengalaman melakukan pembelian dengan 3 merek ini ya, merek A, B, C ya, dan kemudian diminta oleh peneliti untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan 4 karakteristik produk ini ya. Nah, yang sebelah kiri bobot pentingnya ini diukur dari karakteristik itu penting atau tidak menurut pembeli atau konsumen. Ya, semakin penting angka bobotnya semakin tinggi. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini ya secara berantai yang dianggap penting itu adalah keandalan produk dan keandalan pengiriman. Kemudian daya tahan, kemudian kualitas layanannya gitu. Ya, kenapa? Ya karena bobotnya urutannya seperti itu juga gitu. Ya. Kemudian yang ABC ini menunjukkan nilai masing-masing karakteristik itu satu dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi misalnya daya tahan produk, ya, produk A itu dinilai sama besarnya dengan produk B. Produk C setengahnya saja itu dari daya tahannya. Jadi kalau dari sisi keawetan, ini misalnya ini awetnya 4 tahun, ini 4 tahun, ini hanya 2 tahun. Ya. Totalnya ini 100 ya, totalnya 100, yang ini sama seperti ini totalnya 100. Dari sisi keandalan ya ABC itu sama gitu. Ya. Nah, meskipun di sini 34 tapi ini sebagai pembulatan aja. Jadi kalau kita membacanya kalau di sini 34 333 ini sebetulnya dari sisi keandalan imbang gitu ya. Imbang. Cuma karena hasilnya harus 100, maka salah satu harus dibuat 34 untuk pembulatan tanpa koma gitu. Ya, untuk keandalan pengiriman ya, jadi barang sampai ke tangan konsumen dengan baik gitu, tidak salah alamat dan sebagainya, maka perusahaan A atau produk A itu 2 kali lebih andal dibandingkan produk B dan produk C. Ya, karena produk B dan produk C itu hanya 25 gitu. Kemudian untuk kualitas atau mutu layanan ya, perusahaan A itu 45, sementara B 35 dan C yang paling rendah 20. Sekali lagi totalnya harus 100 gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin menetapkan masing-masing perusahaan ingin menetapkan harga yang pantas untuk produknya itu, ya, maka kita akan merujuk kepada salah satu produk sebagai standar harganya. Ya. Nah,
yang kita anggap sebagai standar itu misalnya produk B nih. Ya. Ya, produk B itu harga standarnya 14.000 gitu. Nah, pertanyaannya berapa yang pantas untuk harga A dan harga C gitu. Ya. Nah, harga A dan harga C itu jadinya 17.987, kemudian yang C 10.891. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana menetapkan kalau harga yang pantas untuk A ini sebesar ini dan B, C sebesar ini gitu. Oke, itu pertanyaannya. Sebelumnya sudah tahu kira-kira ini 41,95 dari mana ini? Ini jumlah dari mana? 4195. Tam produk dari itu, Pak, dari A kalikan bobot penting, Pak. Nah, oke, jadi masing-masing nilai dikalikan dengan bobotnya. Ya, yang ini juga sama 40 kali 25 ditambah 33 tambah 30 dan seterusnya. Kemudian indeksnya adalah 3265. Ya. Nah, sehingga untuk harga ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari 41 dibagi 32 dikalikan 14. Nah, sehingga harga yang pantas untuk A itu sebesar ini. Yang B sudah ya, karena ini sudah sebagai standar ya berarti harga yang pantas dari B adalah 14 gitu. 14.000. Yang C berapa? Yang C itu 25,4 dibagi 32,65 dikalikan dengan 14. Hasilnya 10,891. Oke, gitu ya. Harga menurut persepsi nilai yang didasarkan pada kondisi persaingan. Ya, dengan ya persepsi penafsiran nilai gitu. Produk gitu. Sampai di sini ya, ada komentar atau pertanyaan, dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini kita lewati saja. Nih, harga penawaran tertutup yang biasa dilakukan kalau kita tender ya, penawaran tender gitu. Nah, proyek ya, dan proyek kemudian ada mekanisme tender ya. Ini salah satu hitung-hitungan dari perusahaan ya, yang akan memasukkan harga penawarannya ya dalam amplop tertutup yang nanti akan dibuka bareng-bareng dengan penawar proyek yang lain gitu ya, penawar proyek yang lain. Nah, ini hitung-hitungan kasarnya seperti ini. Kalau perusahaan menawarkan 100 juta, maka dia akan memperoleh laba 20 juta dalam bentuk nominal. Tapi kalau dia nawarkan 100 juta dengan laba 20 juta, peluang menangnya dia hanya 0,02. Probabilitas menangnya. Nah, sehingga secara total nanti kira-kira ekspektasi labanya itu yang diperoleh adalah 400.000 atau 0,4 juta. Nah, cerita yang sama itu untuk yang 3 alternatif yang lain gitu. Jadi kalau kita menawarkan 95 juta, maka keuntungannya adalah 15 juta, ya, lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, tapi peluang menangnya menjadi 8% atau 0,08. Sehingga laba yang mungkin bisa kita raih kalau kita menang itu adalah 1,2 juta dan seterusnya. Gitu. Pertanyaannya adalah, dengan data seperti ini, kira-kira perusahaan akan menawarkan harga yang berapa ini? Nah, sebelumnya biayanya ini kira-kira berapa nih? Biaya
biaya proyeknya nih. Kalau kita lihat data ini. 80 juta. 80 juta ya. Jadi kalau 100 kurangi 80 juta biaya, labanya 20 dan seterusnya. Oke, kembali lagi. Kira-kira yang mau ditawarkan yang mana ini? Oleh perusahaan. Apakah yang 100, 95, atau 92,5, atau 82, 88 juta gitu. Yang 92,5. Yang 92,5. 92,5. Kenapa? Labanya paling besar, Pak. Ya, kemungkinan laba yang diperoleh itu yang paling besar itu. Bukan peluangnya yang kita lihat, ya, bukan penawaran yang paling rendah, tapi yang kita lihat adalah laba yang diharapkan. Kemungkinan laba yang bisa diperoleh dengan peluang dan harga perawalannya itu. Oke, ini penawaran, harga penawaran tertutup dengan model kontrak atau model tender. Ada komentar atau pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ye, Itu kenapa tidak linear, Pak ya? Kalau kita melihat semua tabel kolom 1, 2, 3 ini kan linear, ya. Linear ya, naik, turun semua atau naik semua, gitu ya. Sedangkan laba yang diharapkan ini kenapa bisa peaknya di 1,375 gitu. karena ada faktor peluang ini, probabilitas kemenangan itu. Ya, probabilitas Berarti kemenangannya kan laba sudah yang tidak diharapkan linear kan itu itu. Kalau ini linear itu kan. Nah, hmm, ini kan tidak linear. hmm. Tapi Oke, mengolah data ini seperti apa ya, Pak? Misalkan bagaimana kita mengetahui peluang pemenang? Kalau ini penawaran tertutup, berarti kan model amplop tadi ya. ya, Eh, model sampul kalau di Indonesia ya, istilahnya ya, sampul. boleh sampul. Itu itu di bagaimana kita menentukan kolom ketiga dan kolom keempat, Pak? Ya, ini kan ada hitung-hitungan sendiri. Kalau orang yang sudah pengalaman dalam bentuk tender kan gitu kan. Nah, itu pesaingnya kira-kira apa segitu ya. Nah, yang itu segitu itu kan sudah kalau kita sudah biasa dalam bentuk tender ya, kontrak itu ya itu kira-kira ya bisa nebak pesaingnya segitu gitu ya. Ini kalau 0,02 itu kan berarti kita hanya menang 2%. Kemungkinan menangnya 2%, semua pesaingnya itu 98% kan itu. Nah, gitu ya. Jadi setahu saya ya itu tadi karena yang yang main itu sebetulnya ya itu juga kan mereka sudah bisa tebak-tebakan, bisa naksir oh kalau yang ini sekian, yang ini sekian, yang ini sekian gitu. Ya, sehingga kalau saya menawarkan sebanyak ini gitu, kira-kira peluang saya cuma 0,02 gitu. Gitu. Jadi benar-benar terpengaruh dari kompetitor, Pak ya. Maksudnya Iya, menimbang kemampuan kompetitor. iya. Kita ramal mereka kira-kira masukkan berapa kan itu. Ya, Kemudian dari kompetitor itu kalau kita menang berarti kita dapat laba sekian gitu ya. iya. Hitungnya gitu, Pak ya. Berdasarkan pada peluang menangnya itu. Gitu. Ini belum dihitung biaya siluman segala macamnya loh ya. Kalau di Indonesia kan ada biaya siluman itu tiap meja beda-beda apa harga gitu kan. Ya kalau ya kan namanya Indonesia loh via apa iso loh gitu. Jadi misalnya sudah dihitung seperti ini, oke saya apa 92,5 gitu kan. Nanti keuntungannya kira-kira seperti ini. Ternyata ya tadi ya ada yang jujur, ada yang setengah jujur, ada yang tidak jujur. Ya, itu kan biaya siluman nanti. Nah, apa kemudian akan dapat ini? Ya maunya dapat ini pengusaha itu ya. Pemegang kontrak kan pegang ini. Ya. Kalau dia ngotot dapat ini ya sudah berarti mungkin speknya akan dikurangi gitu. Kalau buat jembatan ya skrupnya hilang kemarin yang apa dilaporkan oleh KSAD kemarin kan buat jembatan banjir apa di 3 provinsi itu
ternyata ada yang nyuri bautnya gitu kan, ribut gitu kan. Padahal ming baut jembatan gitu kan. Yang mati tidak dihitung, tapi yang kehilangan baut jadi viral gitu kan. Itu karena marahnya KSAD kan, Staf Angkatan Darat itu. Nah, oke, gitu. Ada komentar atau pertanyaan? Dipersilahkan. Kalau enggak, yang berikutnya, yang sekali lagi yang warnanya bukan coklat, saya lewati karena sudah cukup rinci. Tapi kalau ada yang mau mengomentari yang tidak saya bahas, nah, disampaikan saja gitu. Nah, ini contoh bagaimana perusahaan melakukan perubahan harga dengan kasus potongan harga gitu ya. Gitu. Nah, ini cuma kasus lama ini ya, kasus lama ini. Ini sari husada ya dalam bentuk produk susu. Ini terjadi tahun 98 gitu ya. Ketika masa perubahan dari orde baru ke reformasi gitu. Ya, pada saat itu kondisi ekonomi kita terpuruk, ya pertumbuhannya itu sangat rendah sehingga kemudian terjadi inflasi yang besar-besaran. Ya, banyak orang yang tidak bisa bayi yang tidak bisa minum susu gitu kan, sehingga kemudian Sari Husada itu menurunkan harga produknya dari kondisi normal menjadi kondisi resesi pada saat itu gitu. Togamas itu pernah melakukan kebijakan potongan harga itu ketika ada penjualan novelnya Harry Potter gitu ya. Novelnya Harry Potter yang kelima itu kan. Itu dia membuat kebijakan mereka yang membeli novel di Togamas ini, kalau di Jogja itu di dekat kampus di perempatan Condong Catur, itu akan mendapatkan tidak dalam bentuk cash tapi dapat potongan harga untuk pembelian produk buku-buku ya yang ada di Togamas gitu. Ya, jadi dapat potongan dalam bentuk rupiah tertentu, tetapi tidak dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk pengambilan buku atau potongan potongan pembelian buku tertentu di Togamas gitu. Oke, Air Asia yang saya tidak tahu masih berlangsung atau tidak ini. Ya, ada potongan dalam setiap penerbangannya dulu ya ada sekitar 5 sampai 7 kursi yang harganya jauh di bawah tiket normal Air Asia yang dari Jakarta ke Kuala Lumpur gitu. Ya, kemudian peritel itu kadang-kadang melakukan potongan harga pada hari-hari tertentu ya. Yang kasus kenaikan harga itu misalnya yang terjadi di Daihatsu dengan mobil Xenia-nya gitu ya. Dengan mobil Xenia-nya itu kalau orang mau beli Xenia dengan karakteristik warna yang berbeda dari standar, kemudian Daihatsu menaikkan harga ya, yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi dibandingkan Xenia dengan warna yang standar gitu ya. Itu jadi pembeli harus membayar lebih mahal karena menginginkan warna mobil tertentu yang bukan standar ya, sehingga dikenakan harga yang lebih tinggi ya gitu. Kalau dulu ingat saya ya pada saat itu ya, jadi awal 2000-an gitu ya, ketika Xenia menjadi tren mobil baru gitu, itu sekitar berbedanya masih sekitar hanya 2 jutaan. Kalau sekarang mungkin lebih dari itu. Ya, gitu. Oke,
itu melakukan kebijakan perubahan harga bisa dengan dalam bentuk potongan harga atau kenaikan harga. Kemudian ini contoh untuk penelitian. Jadi kalau saudara nanti tertarik di pemasaran, ya, kemudian ingin melakukan penelitian tugas akhir, tesis terutama, ini saya kira bisa menjadi satu model, ya, model penelitian tentang kebijakan harga, ya, yang dalam konteks teori dasar ini diarahkan untuk bisa mendapatkan kepuasan pembelian, ya. Basicnya adalah realitas harga dengan realitas harga dengan harapan harga sebelum melakukan pembelian, ya. Jurnalnya sudah cukup lama, itu tahun 98, tapi karena untuk di pemasaran itu relatif penelitian tentang harga itu relatif masih sedikit gitu, tidak sebanyak kondisi yang sekarang yang lebih ke perilaku konsumen, ya. Maka menurut saya meskipun jurnalnya sudah lama masih tetap relevan untuk bisa dipergunakan dalam penelitian konteks harga, ya. Kemudian ini juga ya mengaitkan antara kualitas barang, ya ini kualitas barang, produk dalam pengertian yang barang, bukan yang lain, kemudian kualitas layanan, ya, kemudian dengan harga. Jurnalnya juga cukup lama, tapi sampai sekarang pun masih ada yang memakai model penelitian ini, ya, yang didasarkan pada kepuasan sebagai variabel variabel intervening atau variabel mediator atau variabel antara, ya, yang mengarah kepada loyalitas konsumer gitu. Jurnalnya tahun 2001, sudah 24 tahun yang lalu, ya, tapi sampai sekarang pun masih ada yang menggunakan ini karena ada faktor variabel harganya ini tadi, ya, gitu. Oke, ini kira-kira pedoman religius tentang harga, ya. Ada surat An-Nahl Asy-Syu'ara itu, ya. Nanti kalau kita ingin merujuk apakah kebijakan harganya itu tepat atau tidak, nah di antara yang harus kita harus kita dasarkan sebagai seorang muslim gitu, ya, kita baca saja ayat-ayat, mungkin hadis yang berkaitan dengan harga ini. Menurut saya, ya, ayat ini itu bagian dari kebijakan harga yang bisa kita terapkan sebagai bagian dari umat muslim, ya, gitu. Oke, ini juga surat Saba dan surat Al-Hadid. Oke, sampai di sini. Ada komentar atau pertanyaan? Dipersilakan. Oke, kalau enggak ada, cukup banyak ayatnya nih ya. Udah habis ya untuk pembahasan tentang harga. Kemudian kita masuk ke distribusi. Ini Muhammad Rafli, Farhan ada di tempat. Axel, Muhammad Maulana. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. iya, on cam lah gitu ya, yang lain on cam kok gitu. Ya. Ya, Oke. maaf Pak, izin Pak, sambil di rumah sakit lagi kontrol, izin Pak. Oke, ya. Oke, ada 46 file halaman juga untuk untuk bahasan tentang distribusi ini dan saluran distribusi. Supaya diskusi kita jalan, kalau mau bertanya silakan potong saja ya penjelasan saya ya, supaya lebih kontekstual diskusinya gitu.
Nggak usah menunggu selesai gitu, baru komentar ya. Dan jangan lupa yang komentar itu mendapatkan nilai partisipasi untuk nambah nilai gitu ya. Oke, sekali lagi ada 46 halaman yang bisa kita diskusikan. Saya tidak tahu bisa selesai atau tidak, tapi kalau tidak bisa selesai, kita akan lanjut di pertemuan yang berikutnya. Ya, sekarang sudah jam 10.37. Kita selesai jam 12.30, masih 1 jam. Oke. Pengertian tentang distribusi dan saluran distribusi. Nah, kadang-kadang orang tidak tepat ya ketika menyampaikan pengertian tentang distribusi dan saluran distribusi. Ya. Nah, di halaman pertama bahan atau halaman 2 di PowerPoint ini saya membedakan dua hal itu. Ya. Nah, distribusi itu adalah proses atau kegiatan penyampaian produk dari produsen ya untuk dibeli atau dikonsumsi oleh pasar sasaran. Ya. Kalau saluran distribusi atau saluran pemasaran atau saluran perdagangan itu adalah orangnya atau organisasi yang terlibat dalam distribusi. Terlibat dalam distribusi, apa distribusi tadi adalah proses penyampaian produk gitu. Ya. Jadi distribusi itu proses penyampaian produk, kalau saluran distribusi adalah institusinya atau orang yang terlibat dalam distribusi itu. Ya. Oke. Kemudian kita juga perlu membedakan ya antara saluran pemasaran, perdagangan dan distribusi dengan jaringan penyampaian nilai. Ya. Nah, jadi jaringan penyampaian nilai ini lebih luas dibandingkan dengan saluran distribusi. Ya. Nah, karena melibatkan lebih banyak institusi ya atau bahkan unit-unit bisnis. Ya, seperti pemasok dan seterusnya gitu kan. Kalau saluran distribusi itu hanya dari produsen sampai dengan pembeli akhir atau pengguna akhir. Itu saluran distribusi. Tetapi kalau penyampaian nilai itu mulai dari pemasok ya sampai kemudian ada pembelian ulang dan seterusnya. Ya, jadi tidak hanya sampai pada transaksi tapi sampai pada bahkan sampai pada loyalitas gitu atau hubungan jangka panjang. Nah, sehingga 2-3 definisi ini saya buat perbedaannya supaya kita menjadi lebih jelas ke belakang itu untuk diskusi berikutnya gitu. Oke. Kemudian masih dalam konteks pengertian distribusi tapi lebih ke saluran distribusinya ya. Nah, beberapa pengertian ini saya sampaikan juga di sini ya, supaya kita bisa sekali lagi supaya bisa membedakan masing-masing ya sesuai dengan proporsinya gitu. Ya, jadi saluran itu menjadi penting karena saluran bisa berpengaruh terhadap keputusan bauran pemasaran yang lain seperti harga komunikasi pemasaran. Sistem distribusi yang kuat dapat menjadi keunggulan bersaing. Keputusan saluran melibatkan komitmen perusahaan yang lain dalam jangka panjang. Saluran mempunyai tujuan dan aturan sendiri yang relatif bebas terhadap tekanan produsen. Ya, tetapi bisa juga saluran itu menjadi bagian dari produsen karena produsennya menjadi lebih kuat dibandingkan saluran distribusinya. Ya. Nah, kalau saluran distribusi menjadi lebih kuat dibandingkan produsen atau paling tidak seimbang, ya, maka produsen bisa bebas menggunakan memilih saluran langsung atau tidak langsung. Ya, jadi kebebasan untuk memilih apakah menggunakan saluran atau tidak, nah itu bisa ada di tangan produsen itu. Ya. Nah, ada juga saluran yang berfungsi membantu atau bahkan menggantikan peranan produsen.
Ya, dari yang kita kenal itu kalau saluran distribusi itu yang banyak atau yang gede itu ada grosir, ada pengecer, ada toko kulaan dan segala bagainya itu. Ya. Nah, yang disalah kaprai itu adalah yang ini saluran ini berfungsi menggantikan istilahnya kalau di saluran distribusi fungsinya adalah sebagai distributor gitu. Ya, cuma distributor itu hanya salah satu dari saluran distribusi, bukan pembahasan tentang saluran distribusi. Ya, jadi harus dibedakan ya. Saya ulang, distributor dalam konteks pemasaran itu hanya salah satu dari saluran distribusi yang lebih banyak. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dia menggantikan peranan produsen di luar memproduksi produk. Jadi produsen hanya memfungsikan dirinya sebagai penghasil produk, sementara untuk semua kebijakan pemasaran digantikan oleh distributor. Ya, tetapi sekali lagi, distributor itu hanya salah satu dari banyaknya saluran distribusi yang masing-masing punya peranan masing-masing gitu. Ya. Oke. Kemudian ini contoh ya, contoh dari pentingnya untuk memperhatikan beberapa faktor yang ada dalam konteks bahasan saluran distribusi. Ya, nah, ini ada istilah yang dinamakan local store marketing atau LSM ini. Ya, yang ini tidak ada di bukunya Kotler karena saya dapatkan dari artikel majalah gitu. Ya, jadi ada majalah SWA yang pada suatu saat dia membuat artikel yang mereka namakan local store marketing. Ya, yang kemudian kalau saya rekapitulasi gitu. Nah, kira-kira yang penting adalah ini gitu. Ya, jadi penetapan lokasi itu didasarkan pada letak dan jarak antara outlet ya atau toko atau warung itu dengan dengan kawasan atau dengan hunian konsumen gitu. Ada kawasan kantor, ada kawasan bisnis, ada kawasan wisata dan segala macamnya. Nah, ini yang harus diperhatikan, salah satu di antaranya adalah letak dan jarak, kemudian juga letak sisi jalan dan arus lalu lintasnya. Ya, jadi sisi jalan menuju kawasan atau perginya dari kawasan. Ya, kemudian arus lalu lintasnya apakah dua arah atau satu arah. Ya, apakah ada jalur cepat atau jalur lambat. Nah, itu bagian penetapan lokasi warung, outlet atau restoran ya yang harus kita pikirkan ini. Kemudian dari sisi merchandising ya, barang dagangannya. Ya. Apakah arahnya bisa juga untuk menimbulkan impulsi buying atau pembelian impulsif yang mendadak yang tidak direncanakan. Ya. Atau dalam bentuk pembelian ulang gitu. Ya, pembelian ulang atau pembelian yang utama yang direncanakan. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah misalnya dari sisi atmosfernya, ada kenyamanan, pencahayaan, kebersihan dan seterusnya. Kemudian dari suasana penunjang dalam bentuk keramahan, armada penjualan atau wiraniaganya, kemudian lalu lintas konsumen di lokasi, kecepatan transaksinya, gitu kan. Ketertanggapan untuk cepatnya terjadinya transaksi antara pembeli ya dengan kasirnya itu. Ya.
Kemudian mungkin ada tambahan dalam bentuk space permainan atau dalam bentuk penempatan produk khusus untuk perusahaan tertentu dengan banyak mereknya. Kemudian program pemasarannya bisa berupa apa? Bentuk-bentuk kesetiaan, bentuk-bentuk loyalitas, misalnya dalam bentuk kupon. Ya. Sorry. Kenapa ini? Apa? Oke, kemudian tentang penyampaian pesanan atau penyampaian barang dan kemudian penalti layanan gitu. Ya. Nah, ini hal-hal penting yang dibahas di artikelnya SOA ya dalam konteks local store marketing. Jadi lebih banyak lagi kemungkinan kebijakan yang bisa kita terapkan dalam bentuk konteks distribusi dan saluran distribusi. Ya. Ada komentar atau pertanyaan untuk hal ini? Sekarang sudah sesuatu yang umum ya. Misalnya kalau ada pesanan itu ada fasilitas pengantaran, pengiriman barang secara free gitu ya. Secara free dengan jarak tertentu ya. Jadi misalnya UI Pharma itu sudah cukup lama dia menerapkan kebijakan dalam radius 4 km ya, sorry bukan 4 km, dalam radius 2 km ya, dalam radius 2 km dari apotek itu pesanan bisa dilakukan dengan misalnya dengan WA gitu, misalnya dengan WA dan kemudian barang diantar setelah ada bukti transfer transaksi gitu. Kemudian ada penalti layanan misalnya ini ya yang di bawah ini ya, McD ya, McDonald itu pernah melakukan kebijakan ini dan kebetulan saya yang mendapat keuntungan dari penalti layanan ini ya. Jadi McD itu punya standar seingat saya itu semua pesanan harus selesai dilayani ya dalam waktu 1 menit gitu. Ya, kalau lebih dari 1 menit maka mereka melakukan penalti dirinya sendiri gitu ya. Melakukan penalti dirinya sendiri dengan memberikan kompensasi kepada pembeli. Ya. Nah, yang terjadi pada saya adalah saya pernah beli di outletnya McD dulu sudah cukup lama gitu. Ya, membeli di outletnya McD, kemudian saya melakukan pesanan, tetapi kemudian ketertanggapan karyawannya McD itu melebihi dari 1 menit. Nah, akhirnya ketika saya menerima barang pesanan saya mendapatkan tambahan es krim gitu ya. Dapat tambahan es krim dari McD gitu kan. Nah, karena saya merasa tidak
keluar dari Zoom. Bentar, sinyal saya kok jelek. Oke, sudah bagus. Sudah connect ulang ya ini ya. Oke, ada komentar atau pertanyaan ini? Izin, Pak, saya mau bertanya ya, Pak. Oke, Mas Hairul, silakan. Jadi kayak itu perusahaannya itu perusahaan jasa, apakah untuk penetapan lokasi itu penting, Pak? Contohnya kayak yang kayak kantor outsourcing gitu, itu kan kebanyakan yang saya tahu ada beberapa yang kayak di perumahan gitu, atau ada kayak yang perusahaan yang memang bergerak di bidang apa internet gitu, Pak. Itu apakah untuk penentuan lokasi itu apakah berpengaruh, Pak? Murni layanannya murni jasa atau masih ada manualnya? Murni jasa, Pak. Kalau murni jasa ya mungkin apa tidak penting ya penetapan lokasi ini. Berarti kalau Karena yang misalnya untuk transaksinya sudah pakai apa mobile gitu ya. Kemudian untuk jasanya juga sudah mobile. Nah, mungkin tidak begitu penting penetapan apa lokasi ini gitu. Berarti Ya. kalau kayak gitu yang perlu ditingkatkan itu ada di program pemasarannya berarti Bapak ya kalau kayak Iya, kan bergerak di bidang jasa ini gitu. ini konteksnya apa outlet ya. Hmm, Jadi ya, konteksnya outlet gitu atau warung ya gitu kan. Nah, sehingga ini ada pentingnya lokasi kemudian ada merchandising-nya gitu. Di Jogja itu ada supermarket super apa? Superhero. gitu Pak. Nah, superhero dan Jogja ada beberapa superhero di Jogja gitu. Tetapi ada satu superhero yang ada di Jalan Kaliurang itu, ya, itu konsumen itu mengalami kesulitan untuk bergerak dari satu rak ke rak yang lain karena antara rak satu dengan rak yang lain itu sangat sempit gitu. Aduan pelecehan seksual dan segala macamnya. Ya. Nah, sehingga kalau orang sangat hati-hati ya mungkin tidak akan melewati orang yang di depan ketika mau jalan ke rak depannya lagi gitu. Tapi mungkin akan muter itu. Dan kalau muter itu kan menyita waktu juga gitu untuk kecepatan berbelanjanya gitu. Nah, sementara di Superindo yang lain cukup longgar gitu. Sehingga kalau mau nyebrang ke rak yang berikutnya, kemungkinan tidak akan senggolan gitu. Ya, nah itu dari superhero tadi ya ini tidak memperhatikan keluasan bergerak dari pasarnya. Oke, jadi kalau yang tadi ditanyakan dari sisi apa layanan atau produknya dalam bentuk jasa, ya kalau masih ada apa layanan yang sifatnya manual, jadi misalnya kalau ada komplain ya. Kalau ada komplain kemudian apa pelanggan harus datang langsung ke apa ke kantor penjual jasa, nah itu mungkin lokasi masih cukup relevan untuk dipertimbangkan gitu. Ya. Jadi kalau arus arus lalu lintasnya satu arah kan bisa muter, salah salah belok muter lagi gitu kan. Nah, itu membuat jengkel juga kan itu. Ya, gitu. Sehingga sekali lagi lokasi kantor mungkin masih perlu dipertimbangkan. Tapi kalau semuanya bisa sudah mobile gitu, yang bisa dilayani dengan layanan tidak harus manual, ya mungkin jadi tidak penting dimanapun lokasi kantornya itu. Itu Mas Hairul, Hairil, Ya, Hairul ya, Bapak. sorry. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi, silakan.
Nah, artikel-artikel yang seperti ini penting ya untuk jadi pandangan lain gitu dibandingkan yang bersumber dari buku. Makanya tugas-tugas saya salah satunya adalah analisis artikel ini ya, artikel populer. Nah, sehingga kita punya gambaran ringan ya. Kalau terjadi kasus yang relatif sama di tempat kita kerja gitu. Ya, selain kunjungan perusahaan yang outputnya itu bisa kita dapatkan gambaran pemasaran secara real gitu ya, tidak hanya dalam bentuk cerita di artikel gitu. Oke, Pak, izin ada bertanya, komentar Pak. lain? Ya, Muhammad silakan. Pak, mau bertanya, kalau dulu kan Pak, sekitar tahun 2010 ke bawah mungkin Pak, kita bisa lihat kalau misalnya toko-toko franchise mungkin misal contoh aja Indomaret atau Alfamart Pak, itu masih harganya beda Pak di antar kota, terlebih kalau ada di bagian timur seperti di Papua gitu Pak. Cuman kan sekarang Hmm. untuk sekarang itu kan rata-rata termasuk mungkin BUMN kita Pertamina itu di zaman Pak Jokowi itu disetarakan harganya Pak. Itu kira-kira untuk perhitungan atau ada teori khusus nggak Pak untuk menghitung antara biaya distribusi yang mungkin tempatnya mungkin kalau bahasa kita itu pelosok gitu Pak. Jadi kayak karena kalau di logika saya pribadi kayak seharusnya makin ujung ya dari tempat gudang lah mungkin warehouse itu lebih mahal untuk produksinya dan seharusnya harganya lebih tinggi gitu Pak. Tetapi kenapa untuk sekarang itu bisa gitu Pak untuk beli pukul rata dari Sabang sampai Merauke dengan harga yang sama mungkin kayak gula, beras itu belum, tapi kalau kayak yang pokok-pokok kayak Pertamina itu kan sudah Pak. Nah itu ada teori mungkin atau bagaimana perhitungannya Pak? Makasih Pak. Oke, Mas Maulana ya. Tadi sempat sempat menyinggung Papua, Mas Maulana ya. Mas Maulana di Papua sendiri atau enggak? Saya di Riau Pak, saya di bagian barat Di Pak. Riau, oke. Saya sekitar 2 tahun yang lalu ya. Itu November 2003 saya seminar seminar FMI itu Forum Manajemen Indonesia di Jayapura gitu. Ya. Nah, Jayapuranya sendiri sebetulnya enggak luas, kota Jayapuranya gitu, enggak luas. Ya. Nah, cuma kadang-kadang antrian di pom bensin itu demikian panjang karena ada kelangkaan. Nah, dari sisi harga sama dengan di pulau-pulau yang lain di kota Jayapura. Tapi saya tanyakan kepada sopir-sopir Grab yang ada di sana, ya Gojek dan Gokar dan Grab itu, ya saya tanyakan ada isu misalnya harga harga BBM di Papua itu beda dengan lebih mahal dibandingkan dengan misalnya di Jawa atau di Sulawesi lah. Jawaban sopir mereka itu kan, di kota-kota tidak masalah Pak, itu harganya memang mungkin sama benar dengan pulau yang lain. Tetapi begitu kita keluar dari kota itu, ya, yang jaraknya mungkin jauh dari kota, harganya sudah berbeda Pak. Dan itu harganya sudah harga standar memang untuk perbedaan antara kota dengan perjalanan di pinggir jalan di luar kota itu. Karena apa ya? Karena memang biayanya untuk sampai pada pom yang di luar kota itu memang lebih tinggi gitu. Ya, gitu. Ya, jadi maaf Mas Muhammad ya. Jadi itu kondisi lapangan yang diceritakan oleh sopirnya sendiri. Ya, oleh sopirnya sendiri gitu. Nah, antara bandara bandara kapal terbang itu kan maskapai dengan kota itu jaraknya cukup jauh juga gitu ya, jadi tidak ada bandara di Jayapura tapi di luar kota itu kalau kita perjalanan normal gitu ya tidak macet dengan kecepatan yang normal ya itu 1,5 jam Mas gitu.
nah, enak nih. Sinyal datanya putus-putus. Oke, gitu, Mas Maulana ya, kira-kira ceritanya gitu. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. jadi kalau ada klaim ya yang apa namanya sudah tidak ada perbedaan bahan bakar minyak dari Pertamina dari satu tempat-tempat yang lain, tapi faktanya itu mungkin klaim saja ya, tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Oke, ada komentar lain, monggo silakan. Izin Pak, tapi kira-kira memungkinkan tidak Pak kalau misalnya atau udah ada mungkin perusahaan yang membuat satu kerja mungkin di Indonesia, apakah udah ada atau belum? Memungkinkan dari Sabang sampai Merauke itu semuanya sama secara skala nasional Pak. Kok saya dari sisi logika kok tidak tidak apa namanya tidak bisa memprediksi itu bisa sama ya. Karena memang ada perbedaan biaya pengiriman gitu. Ya. Dan itu menurut saya logis ya. Logis terjadi ada perbedaan harga karena perbedaan lokasi gitu. Ya. Itu jawaban saya Mas Maulana. Jadi Baik, terima kasih apa banyak. ya? Nampaknya ya dari enggak logis lah, enggak logis kalau pada tempat tertentu yang relatif dapat dijangkau itu harganya menjadi sama dengan yang sulit dijangkau. Karena ada kesulitan pengiriman, ada biaya tambahan, pengangkutan dan segala macamnya itu. Dan menurut saya itu Islami juga gitu ya. Ya, yang justru tidak sama, yang tidak Islami itu semuanya dipukul rata, harganya sama itu malah juga tidak Islami karena tidak ada nilai keadilannya gitu. Ya, nilai namanya keadilan itu kan proporsional, bukan 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 kesamaan tapi proporsional gitu. Itu menurut saya ya. Jadi apa yang lebih logis itu sebetulnya dari sisi harga ya rasional, bukan hanya melihat sama rata atau itu. Gitu, Mas Maulana. Di Terima Jogja kasih ini banyak ya, Pak. misalnya soal lokasi atau letak ini ya, di Jogja, itu ada namanya Jalan Palagan. Itu dari Ring Road ke utara itu jaraknya cuma sekitar 2 kilometer gitu. Nah, itu outletnya Indomaret sama Alfamart itu demikian banyak itu. Ya. Jadi hanya dalam jarak 2 kilometer itu mungkin ada sekitar 10 atau 12 ya. 10 atau 12 Alfamart atau Indomaret gitu. Belum nanti pengecer-pengecer yang lain yang lebih kecil yang dari pribumi gitu ya, yang bukan dari jaringan jaringan pengecer gitu. Kemudian dalam 2 kilometer itu juga ada perusahaan pengecer yang gede, itu ada Mirota, ada Superhero ya. Kemudian ada 2 lagi yang gede itu kan, yang berupa jaringan juga atau anak cabang gitu. Ya, tetapi yang paling rame itu ya, yang paling ramai dikunjungi itu termasuk uh, tempat parkirnya sering penuh itu, harus parkir di jalan. Itu adalah yang paling selatan paling selatan dan lokasinya di barat gitu. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Ya, karena yang paling selatan dan sisi barat jalan itu pas lokasi orang pulang pulang ke rumah itu, terutama yang kantoran itu. Ya, jadi dari sisi logika ya, orang akan mampir ke outlet atau warung tertentu itu ketika
mereka merasa longgar. Ya, merasa longgar, tidak tergesa-gesa dan seterusnya. Dan itu adalah lokasi ketika apa namanya orang itu sudah pulang dari tempat kerja atau pulang dari sekolah gitu. Nah, yang paling dekat itulah yang kemudian akan disamperin untuk melakukan belanja produk, belanja barang gitu. Nah, dari sekian tadi ya, sekitar 10 atau 12 Alfamart dan Alfamart atau Indomaret itu yang paling laris ya itu tadi. Ya, gitu. Nah, itu kan berarti salah satu bukti untuk penetapan lokasi ya berdasarkan pada jarak kawasan, kemudian sisi jalan yang mana, arus lalu lintasnya ramai atau tidak, itu menjadi satu penting untuk outlet atau warung barang-barang ya, bukan jasa seperti yang disebutkan oleh Mas Hairul tadi gitu. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya lanjutkan. Ini ya pentingnya pentingnya saluran distribusi untuk sesuatu yang contoh yang paling ringan ini. Ya, jadi kalau ada misalnya 3 manufaktur pabrikan, kemudian ada 3 konsumen, ya, 3 konsumen, maka dengan 3 seperti ini akan terjadi kemudian kemungkinan transaksi sebanyak 9 kali transaksi. Ya, tetapi kalau kita menggunakan saluran distribusi, ya, apalagi distributor gitu, maka jumlah transaksinya itu menjadi lebih kecil, tidak 9 tapi cuma 6. Faktanya konsumen itu bisa ribuan, bisa jutaan. Ya. Kemudian manufakturer atau pabrikan itu juga mungkin tidak hanya 1 atau 2 atau 3 ini, tapi mungkin puluhan gitu. Ya. Nah, bisa kita bayangkan efektivitas apalagi efisiensi ya kalau kita menggunakan saluran distribusi dibandingkan kalau kita menggunakan secara langsung seperti yang di atas ini. Jadi masing-masing ini kan gambarannya adalah mereka langsung pabrikan menjual produk ke masing-masing konsumen. Kalau ini menggunakan saluran distribusi. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira efektivitas sekaligus efisiensi kalau kita menggunakan saluran distribusi. Kalau sekali lagi konsumennya sangat banyak, manufakturnya ada lebih dari hanya 3 ini. Berarti nanti efisiensinya juga akan menjadi lebih tinggi. Ya. Efektivitas kerjanya juga menjadi lebih tepat. Ya. Gitu. Oke. Kemudian ini tahapan penetapan distribusi dengan memilih bentuk saluran, mengelola saluran, dan kemudian menyelesaikan dinamika saluran. Jadi ada 3 tahapan. Gitu. Oke. Ya, jadi ini yang dosni roha, mana dosni roha. Oke, ini contoh bagaimana pentingnya saluran distribusi kalau dikaitkan dengan masa kedaluarsa produk. Ya, ini juga saya dapatkan dari artikel di marketing kalau kemudian di SWA juga gitu. Ya, nah ada beberapa cerita yang ada di artikel itu. Ya, nah keduanya itu pada saat artikel ini dimuat, Yakult itu sudah ada sudah ada saluran distribusinya dan ditambah dengan yang sampai sekarang pun terjadi dengan apa yang disebut dengan Yakult Lady gitu. Ya, gadis-gadis Yakult gitu. Ya.
Nah, sementara sari roti pada saat itu mereka masih melakukan distribusi itu secara langsung. Jadi dari pabrikan kemudian didistribusikan kepada masing-masing toko gitu. Ya, masing-masing toko. Nah, kondisinya adalah seperti ini. Ya, jadi sudah masa kedaluarsanya sangat pendek ya. Kemudian masa kedaluarsanya juga sangat pendek gitu. Ya. Nah, sementara yang Yakult masa kedaluarsanya cukup panjang dan sudah menggunakan saluran distribusi. Ya, ini di beberapa tahun yang lalu ya. Nah, yang sekarang adalah kebijakan sari roti itu sudah berbeda ya. Kalau dulu kepemilikan itu ada pada sari roti, sekarang kepemilikan itu sudah dilimpahkan kepada saluran distribusinya. Ya, sudah disampaikan, sudah dipindahkan ke saluran distribusi. Jadi fungsinya tidak lagi dalam bentuk konsinyasi, tetapi sudah dalam bentuk pembelian antara sari roti dengan saluran distribusinya itu. Ya, jadi kalau dulu masih milik yang ada di toko-toko itu masih miliknya sari roti, tapi yang sekarang sudah miliknya masing-masing toko itu. Jadi kalau ada produk yang tidak terjual, itu sudah tanggung jawabnya. Kalau dulu masih tanggung jawabnya sari roti, kalau sekarang sudah tanggung jawabnya masing-masing outlet itu. Jadi kalau ada yang kedaluarsa, berarti yang rugi juga outletnya gitu. Ya. Oke, tapi kira-kira untuk masa kedaluarsanya masih juga seperti ini ya. 3-5 hari, kemudian kalau dulu karena masih kuasanya sari roti, ya itu harus ditarik oleh sari roti 1 hari sebelum masa kedaluarsanya habis. Tapi kan dalam kondisi sekarang ini sudah tidak berlaku lagi nih, ya penarikan ini karena tadi kepemilikannya sudah berpindah dari sari roti ke masing-masing outlet atau masing-masing warung yang menjual sari roti itu. Oke, kemudian ini salah satu bentuk distributor yang ada di Indonesia. Ya, yang ada di Indonesia itu ada 2 distributor besar gitu. Yang satu Dos Niroha ini, satunya lagi Temposcan. Ya, yang tadi sudah saya singgung di awal. Ya. Sudah saya singgung di awal bahwa distributor itu hanya salah satu dari saluran distribusi, tetapi fungsi dia adalah menggantikan semua kebijakan pemasaran yang seharusnya ada di produsen. Ya, jadi produsen itu hanya memproduksi barang, tetapi semua kegiatan pemasaran, program pemasaran itu yang menentukan adalah distributor gitu. Ya, bahkan penetapan harga, kemudian kebijakan iklan segala macamnya itu dipegang oleh distributor ini. Nah, salah satu yang ada di Indonesia ini yang Dos Niroha gitu. Ya. Ya, dia fungsinya sebagai distributor sekaligus sebagai kolektor. Kolektor itu yang menerima pembayaran dari transaksi pembelian dan penjualan produk. Ya, nah jenis kegiatannya macam-macam itu, bahkan sekarang sudah sangat berkembang. Ketika artikel ini saya baca, kemudian saya inventarisir yang penting-penting dari Dos Niroha. Ya, dia bergerak dalam kegiatan bisnis farmasi, kemudian peralatan kedokteran, kemudian produk-produk suplemen, kemudian barang konsumsi atau kosmetik, contohnya yang diproduksi oleh Sari Ayu. Ya, jaringan operasi di seluruh Indonesia pada saat itu ada 42 cabang di kota-kota. Kemudian armadanya menggunakan sinergi angkutan barang dan motor. Jadi kalau yang lain itu masih menggunakan angkutan barang saja, tapi di Dos Niroha itu punya ide cemerlang untuk menggunakan motor, terutama yang untuk di kota-kota besar. Ya, kenapa menggunakan motor? Ya karena untuk mempercepat
kalau terjadi kondisi kemacetan lalu lintas gitu. Jadi dengan motor itu menjadi lebih fleksibel ya dalam pengiriman produknya. Kemudian menggunakan informasi teknologi SAP, ya, ini teknologi terbarukan pada saat itu sudah sangat lengkap, mulai dari transaksi, mulai dari persediaan dan seterusnya. Kemudian salah satu kegiatannya juga melakukan kerjasama dengan distributor lain yang ada di Swiss, itu yang di Detteln, Keller, Cyber, Hechner gitu. Ini adalah distributor lain yang ada di Swiss dan mereka melakukan kerjasama dari sisi distribusi produk gitu. Ya. Nah, sementara itu ada juga di Indonesia yang kita sebut dengan distributor dengan TempoScan. Ya, jadi TempoScan itu bukan memproduksi majalah Tempo, tetapi dia fungsinya sebagai saluran distribusi untuk produk-produk yang dihasilkan oleh beberapa produsen seperti yang ada di Dos Niroha ini. Ya. Nah, salah satu yang pernah viral gitu, itu persengketaan antara TempoScan ya, dengan CDR, produsen CDR atau Redoxon gitu. Nah, itu produk dosis tinggi dengan 100 mikromiligram ya kan, dalam bentuk seduhan vitamin C gitu. Ya, itu diedarkan oleh TempoScan tahun 93 dan karena pada saat itu relatif tidak ada produk kimia vitamin C dosis tinggi, maka dia menjadi monopolis ya, boleh dikatakan monopolis untuk vitamin C dengan karakteristik produk seduhan gitu. Sebelumnya memang sudah ada ya Sonsi itu 91, tapi karakteristik produknya harus dikulum dimut itu bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya dimut atau dikulum atau dihisap gitu. Ya, sehingga dari sisi karakteristik produk itu lebih familiar yang Redoxon meskipun kandungannya jauh lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan Sonsi. Ya, tapi orang yang tidak familiar dengan tingkat keasaman yang tinggi karena produknya diseduh dengan air, maka orang tersebut bisa menyesuaikan tingkat keasamannya. Nah, jadi kalau mau tidak asam ya airnya banyak gitu kan. Airnya banyak, tapi kalau kuat dengan asam ya mungkin airnya cukup sedikit, tidak ada masalah gitu. Oke, itu yang di TempoScan. Karena ada kontrak dan kontraknya habis, maunya TempoScan yang sudah kalau di orang Jawa bilang babat alas gitu ya. Mulai dari yang pekerjaan yang sangat berat sampai kemudian menuai keuntungan yang tinggi, itu dilakukan oleh TempoScan, sementara produsennya tidak mau meneruskan untuk kontrak distributornya itu. Ya, sehingga masuk pengadilan, tetapi TempoScan dinyatakan kalah karena memang dari sisi bisnis itu terjadi ikatan bisnis dengan dengan kontrak itu. Kontrak habis ya sudah selesai gitu. Oke, gitu. Kemudian yang berikutnya ini saya dapatkan di bukunya Kotler juga. Ya, pilihan-pilihan untuk melakukan distribusi produk. Ya, mulai dari internet, kemudian dari marketing sampai dengan Salesforce. Salesforce itu armada penjualan dengan Wira Niaga gitu. Ya, biaya transaksinya itu yang horizontal, berarti semakin ke kanan semakin tinggi biayanya. Tetapi nilai tambah penjualannya juga bisa semakin tinggi. Ya, gitu. Nah, penggunaan internet itu biaya transaksinya rendah. Tetapi value added of sale-nya, ya, nilai tambah penjualannya juga rendah. Ya, ini cara membaca grafik ya.
Kemudian kalau kita menggunakan Salesforce, tadi armada penjualan dengan wiraniaga, misalnya bentuknya salesman, sales girl, sales aktif, itu biayanya memang tinggi, tetapi kemungkinan dapat terjualnya produk itu juga semakin tinggi. Ya, value added penjualannya juga tinggi, gitu. Oke, gitu. Nah, apa namanya? Itu kondisi dulu ya. Kondisi dulu ketika internet itu belum belum apa belum memasyarakat dengan teknologi tingginya seperti yang sekarang. Ya, nah, mungkin mungkin kondisi sekarang tidak seperti ini lagi, tapi internetnya berpindah ke sini gini. Ya, jadi apa? Sorry, ke sini ya, sini bukan di sini. Jadi cost-nya penggunaan internet dengan e-commerce, e-marketing dan segala macamnya itu, ya itu biayanya rendah, tetapi mungkin kondisi sekarang value-nya paling tinggi gitu kan dibandingkan dengan Salesforce. Gitu. Yang tadi marketing juga mungkin mengikuti dengan penggunaan internet, ya. Nah, sementara yang lain mungkin masih tetap di sini. Ya, tapi ini mungkin sudah berubah ke sana gitu. Ini juga sudah berubah ke sana. Ya, tapi masih di bawah apa internet, transaksi dengan internet. Oke, jadi sudah ada perubahan kondisi karena kemajuan teknologi. Kemudian ini contoh melibatkan apa nih grosir ya, Carrefour sebagai apa representasi dari grosir gitu. Ini juga apa beberapa waktu yang lalu dan cukup viral karena ada tuntutan pemasok produk di Carrefour itu yang menuntut ke pengadilan karena dari awal dia sudah berkembang, tapi begitu kerjasama dengan Carrefour malah kemudian bangkrut, ya bisnisnya gitu, ya. Nah, bisnis pemasok yang bangkrut itu memasok produk keripik ke Carrefour gitu, ya. Sebelum kerjasama dengan Carrefour mereka sudah ya perusahaan itu sudah eksis dan mengalami pertumbuhan, tetapi justru ketika kerjasama dengan Carrefour dia mengalami kebangkrutan karena diantaranya itu apa namanya mengalami kondisi yang seperti ini gitu, ya. Jadi ketika akan mendapatkan kebijakan saluran distribusi seperti ini, ya. Jadi pemasok produk yang ke Carrefour itu dulu ya, ini karena kasusnya sudah beberapa tahun yang lalu, dia akan dikenai biaya sebesar 1 sampai 4 juta per gerai, per varian, per ukuran dan per tahun. Jadi pendaftaran ini terjadi per tahun gitu. Jadi kalau Carrefour itu misalnya ada 2 tempat di Jogja dan pemasok itu mau memasukkan memasukkan produknya di 2 gerai, maka dia harus membayar 2 kali 1 sampai 4. Kemudian kalau variannya misalnya tadi yang kasus yang masuk pengadilan tadi, ya, dia mau masuk ke Carrefour dengan keripik kentang, keripik tempe dan seterusnya, maka masing-masing varian ini harus membayar sendiri. Jadi tidak atas nama pemasok, tapi atas nama masing-masing varian produk. Ya, jadi kalau pemasok itu mau mau memasok keripik kentang dan keripik tempe misalnya, maka dia harus membayar 2 kali 1 sampai 4 juta. Ukurannya juga seperti itu ya. Jadi ada mungkin ukurannya 1/4, yang kemudian ada ukuran yang 0,5 kilo. Maka masing-masing 2 ukuran tadi ya, misal dalam contoh tadi dia harus membayar 1 sampai 4 untuk ukuran 1/4 kilo dan 1 sampai 4 untuk ukuran
setengah kilo itu. Jadi saudara bisa bayangkan ya. Jadi kalau pemasok itu dia mau memasukkan ke 2 gerai Carrefour, berarti ya kemudian 2 varian dan 2 ukuran, maka dia harus membayar 6 kali 1 sampai 4 juta. Ya, ini berbeda dengan dengan grosir yang lain. Yang grosir yang lain itu ada yang hanya 1 pemasok saja membayarnya 1 kali. Ya. Dan itu berlaku semua tahun sepanjang dia mau memasok ke grosir itu. Tidak per tahun seperti di Carrefour gitu. Oke. Nah, itu kira-kira ya, contohnya detail-detail pengenaan biaya itu. Jadi ada detail yang lain itu misalnya keanggotaan baru, kemudian ada potongan penjualan dan seterusnya. Termasuk jangka waktu pembayaran ya. Jadi jangka waktu pembayaran yang diterapkan oleh Carrefour itu ya, kebijakannya adalah pembayaran produk yang terjual itu hanya akan dilakukan kalau varian atau produk terakhir itu terjual. Jadi kalau saya misalnya memasok 10 bungkus misalnya, ya, meskipun sudah 1 bulan atau 2 bulan sudah terjual 9, tapi masih ada 1 yang tidak terjual, maka tidak akan dilakukan pembayaran oleh Carrefour. Pembayaran baru akan dilakukan kalau produk itu sudah benar-benar terjual semuanya. Nah, saudara bisa bayangkan ya, yang pernah belajar manajemen keuangan, berapa modal kerja yang berhenti di piutang di Carrefour itu bagi para pemasok itu. Ya, nah karena tadi kebijakannya baru akan dibayar kalau semua produk sudah terjual. Ya, semakin lama produk terakhir itu terjual, berarti semakin besar modal kerja yang harus ditanggung oleh pemasok itu ke Carrefour gitu. Ya, nah saudara bisa bayangkan, apalagi yang sudah belajar tentang manajemen keuangan, berapa modal yang melekat di Carrefour itu. Ya, itu semakin besar, semakin lama, berarti semakin besar modal kerja yang harus dipenuhi. Dan modal kerja itu tidak gratis, itu ada biayanya. Apalagi kalau modal kerja itu diperoleh dari pinjaman bank dan sebagainya. Gitu. Nah, ini yang membuat kemudian salah satu pemasok keripik di Carrefour itu jadi bangkrut gitu ya. Bangkrut karena pengenaan banyak-banyak biaya-biaya ini. Gitu. Oke, sampai di sini ada komentar atau pertanyaan? Dipersilahkan. Izin Pak, berarti kalau untuk Oke. pungutan biaya Carrefour ini kurang lebih sama kayak Costco nggak ya Pak? Di Amerika itu kan dia ada yang dari di keanggotaan juga gitu, sama konsep atau bagaimana ya Pak? Costco kalau nggak salah gitu. Iya. Ya, mungkin beberapa di antaranya mungkin ada itu ya. Jadi kalau tidak salah saya lupa grosirnya apa itu, tapi sudah diambil alih oleh Carrefour ya. Dulu grosirnya apa, kemudian dia bangkrut, kemudian diakuisisi oleh Carrefour. Yang sekarang kalau di Jogja di tempat di permainan itu ada permainannya yang cukup banyak gitu. Lupa namanya apa itu. Transmart, Nah, ketika dia Transmart itu ya. Jadi Transmart itu kan grosirnya kan Carrefour itu. Nah, dulu ada di situ, kemudian bangkrut, kemudian disulap jadi Transmart itu. Ya. Nah, grosir itu dia hanya mengenakan biaya pendaftaran sekaligus keanggotaan hanya 1 kali seumur hidupnya. Jadi kalau saya masuk ke sana, saya tidak akan dapat ini perincian yang banyak seperti ini gitu. Jadi seingat saya dulu ketika ada kasus itu ada pembandingan, ya. Jadi pemasok itu hanya membayar 5 juta, tapi 5 juta untuk selamanya gitu. Baik dari sisi keanggotaan baru maupun untuk pendaftaran
produknya itu. Tidak serinci dari Carrefour seperti ini. Gitu. Ya. Jadi ada biaya keanggotaan baru, ada biaya pendaftaran, tapi tidak sekejam yang dikenakan oleh Carrefour kepada para pemasoknya. Ya, gitu. Oke, jadi mungkin ada kesamaan, tapi ya mungkin beda itu. Sehingga kemudian tadi ada yang bangkrut, kemudian menuntut ke pengadilan, dan sebagian diloloskan oleh oleh hakim itu. Nah, cuma tidak semua tuntutan itu kemudian dipenuhi oleh hakim. Jadi tetap ya ada kerugian pada sisi pemasoknya itu. Oke, gitu. Masih ada lagi komentar? Mohon izin, Pak. Sudah jam 33. Ya, Fitri, silakan. Pengen sharing terkait slide sebelumnya yang jalur distribusi dari produsen ke konsumen itu, Pak, yang sekarang sudah beralih banyak melalui internet. Jadi seperti ini, Pak, kebetulan saya bekerja di kantor pelayanan pajak. Jadi saya pernah beberapa kali menemui ada wajib pajak yang orang pribadi maupun badan usaha yang pekerjaannya itu adalah seorang distributor, Pak. Distributor dari skincare atau produk-produk kosmetik. Saya tanya, kenapa alasannya menutup NPWP tersebut? Karena mulai beberapa tahun yang lalu, mulai 3 tahun belakang ini, karena sudah marak pembelian melalui internet TikTok Shop atau melalui Shopee Live dan lain sebagainya itu, Pak, itu kan bisa dikatakan memotong rantai distribusi ya, Pak, ya, dari produsen ke konsumen seperti itu. Jadi udah mulai sepi, Mbak. Jadi sudah nggak ada pekerjaan lagi, akhirnya saya tutup. Jadi nggak hanya satu aja, Pak, ada beberapa badan usaha yang terkait distributor skincare tersebut akhirnya menutup usahanya karena sudah nggak relevan lagi ya, Pak, ya, karena sekarang sudah banyak itu tadi penjualan melalui internet. Itu aja, Pak. Ya, termasuk mal-mal itu kan sekarang relatif sepi itu kan. Namanya kalau ada event gitu kan, gitu. Ya, entah sampai kapan mal itu masih hidup itu kan, karena kecenderungannya kan orang sekarang transaksi tidak manual, tidak offline, tapi ke online gitu. Ya. Nah, makanya dulu seingat saya tahun 2003 awal gitu kan. Ya, 2003 awal, 2022 awal gitu. Ya, pernah ada larangan penjualan atau transaksi lewat TikTok kan gitu. Sudah ada undang-undangnya itu, tapi tidak efektif gitu kan. Karena memang sulit untuk kontrol kan gitu. Karena itu basisnya pakai internet, negara mau nutup transaksi lewat TikTok itu tidak mungkin karena pemasoknya kan banyak sekali, ya. Pedagangnya banyak sekali yang menjual lewat TikTok itu. Akhirnya undang-undang itu tidak efektif dan sampai sekarang pun tidak dicabut. Ya, jadi alasannya dulu TikTok itu hanya diperbolehkan untuk komunikasi, tidak boleh ada transaksi gitu. Ya, tetapi tidak bisa itu terjadi gitu kan. Undang-undangnya sudah terlanjur dikeluarkan, tapi tidak efektif di lapangan gitu. Ya, nah kedepannya saya kira orang menjadi lebih familiar untuk transaksi lewat internet, lewat mobile gitu. Ya, tetapi kemungkinan masih saja ada beberapa tempat yang masih menggunakan penjualan secara offline. Ya, tetapi orang yang datang ke sana mungkin tidak hanya sekedar melakukan pembelian atau pencarian produk, tetapi mungkin ada lebih banyak unsur rekreasinya itu kan. Gitu. Ya, jadi sama seperti saya, kalau saya lagi gabut itu, ya udahlah jalan ke mall gitu ya, jalan-jalan sambil cuci mata gitu kan, lihat-lihat barang tapi tidak beli barangnya gitu kan, gitu. Oke, gitu, Fitri. Oke, saya kira waktunya sudah melebihi batas jam 11.30, sekarang sudah jam 11.37. Saudara mungkin nanti akan ada sesi kedua di siang hari. Saya juga ada sesi kedua untuk kelas yang lain yang mahasiswa baru bukan mahasiswa baru, mahasiswa lanjut gitu ya, yang sudah ambil konsentrasi
perilaku konsumen digital gitu. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Jadi dari 45 atau 44 halaman baru kita diskusikan 14 halaman. Ya, jadi apa? Kita lanjutkan insya Allah pada pekan depan atau pekan depannya lagi karena Sabtu depan saya ada acara dari Jumat sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 13. Ya, jadi mungkin saya mohon maaf pekan depan mungkin saya rencanakan untuk kosong diganti dengan hari yang lain. Ya. Untuk dosen-dosen manajemen kemungkinan juga tidak mengajar di MM, tapi mungkin ada tetap yang mau ngajar, nanti dipersilakan oleh prodi, oleh jurusan manajemen gitu. Saya yang termasuk mau intent pelatihan e-learning gitu. Ya. Oke, saya kira itu ada komentar terakhir. Ya, oke, kalau tidak ada kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Waalaikumsalam. beraktivitas yang lain dan Terima kasih, boleh Pak. keluar Terima dari kasih, Pak. Zoom. Yuk.